Giliran Fresia yang mengusap air matanya. Pertama kali dalam hidup, ia bercerita tentang keresahannya sendiri, apalagi kepada laki-laki. Tapi pembawaan Leo memang menenangkan. Kedewasaannya membuat Fresia tenang. Apalagi yang ia cari dalam hidup. Sudah ia temukan pendamping yang sangat mengertinya. Lalu apalagi? Ketukan di pintu terdengar. Fresia baru akan melepas pelukan Leo, tapi ditahan. Bukannya bergeser, Leo malah makin membenamkan wajah di perut Fresia. Ada adikmu loh, tegur Fresia. Biarin, jawab Leo tidak peduli. Bisa masuk sendiri kok. Benar saja setelah beberapa ketukan, pintu terbuka. Kansar hanya tersenyum melihat keduanya, lalu meletakkan sesuatu di meja. Apa aku harus pulang, Len? Tanya Kansar, tetap berdiri di samping meja. Ya, pulang aja, usir Leo sambil mengibaskan tangan. Kansar tertawa. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Walaupun aku yakin kamu udah gak butuh apa-apa sih. Yang dibutuhin kan udah ada di sini. Tunjuknya pada Fresia. Thanks kan, udah repot-repot kesini. Biar aku gak ngerasa ngerepotin lagi. Mending kamu pulang sekarang. Kansar tidak menanggapinya serius, walau ia benar akan pulang dari sana. Titip kakakku ya, Fris. Kasihan gak pernah dimanjain. Kansar. Leo kalau minum obat harus digerus. Disusul dengan tawa Kansar serta pintu yang kembali ditutup. Fresia menunduk, mendapati Leo yang masih tidak mau mengangkat pandangannya. Beneran harus digerus. Leo akhirnya balas menatap Fresia dengan wajah polosnya, lalu mengangguk dengan malu-malu. Astaga, ternyata Leo tidak sedewasa yang terlihat. Kemana Leo yang tiap melihatnya katanya pengen nyosor itu, kok sekarang jadi bayi sok polos dengan wajah tidak berdosa. Scene berpindah. Fresia mendadak terbangun dengan napas memburu hebat. Tubuhnya menggigil. Ia beranjak dan duduk di atas ranjang. Keping demi keping, mimpi tadi seolah terpatri kuat di ingatan. Ya Tuhan, rasanya sakit sekali. Tangannya terangkat ke dada, merasai tiap detakannya yang menggebu liar. Lalu ia peluk kedua lututnya sendiri. Ia sudah jarang terjadi. Ini sudah jarang terjadi. Tapi detik ini diingatkan kembali. Fresia terbiasa meredakan kekalutannya sendiri, maka dari itu ia melakukannya kali ini. Fresia bukan trauma, tidak. Tapi ada saat di mana kenangan tentang keluarganya selalu muncul tanpa bisa ia tahan, dan rasanya masih sama. Walau tidak semenyedihkan dulu karena ia yang semakin pandai meredakannya, saking seringnya merasa sakit membuatnya sedikit demi sedikit terbiasa. Fris, udah bangun? Fresia terkejut luar biasa. Ia bahkan sadar sekarang ada di kamar Leo. Padahal semalam ia meninggalkan Leo yang tertidur di kamar. Fresia memilih tidur di sofa, bed, ruang keluarga Leo. Begitu lebih baik, karena Fresia belum pernah tidur seranjang dengan lelaki. Maaf, tadi malam gak tega lihat kamu tidur di sofa. Akhirnya aku gendong kamu ke sini, kata Leo sambil melangkah mendekat. Ada sepiring salad sayur. Lelaki itu serius saat mengatakan ingin hidup lebih sehat. Fresia masih diam, bahkan sampai Leo duduk di tepi ranjang. Aku enggak tidur di sini kok, beneran, Leo meyakinkan. Melihat ekspresi Fresia yang seperti berbeda, dia baru sadar ada titik-titik keringat di dahi Fresia. Kepanasan? Tanyanya pelan. Padahal AC sudah dinyalakan. Seharusnya cukup dingin di sana. Seketika Fresia bergerak mendekat, beringsuk dalam pelukan Leo, dibenamkan kepalanya di dada Leo. Kamu udah sembuh? Tanyanya. Leo terkekeh. Ia balas memeluk Fresia dan mengecup kepalanya pelan. Kan aku bilang,
Pasti sembuh paginya. Udah minum obat, tidur, ditemenin kamu, cepat sembuh. Leo merasakan pelukan Frisya makin erat. Ada apa dengan perempuan ini? Apa setiap bangun tidur, Frisya akan seperti itu? Pasalnya, mereka juga tidak pernah tidur bersama. Jadi Leo tidak tahu kebiasaan apa yang Frisya lakukan. Aku mimpi papa. Anehnya bagi Leo, Frisya terdengar biasa, seolah mengingat papanya tidak lagi menyedihkan. Tapi dipikir lagi, Leo mengerti sebenarnya Frisya hanya berusaha tidak terlalu kentara menunjukkan apa yang dirasa. Mimpi yang baik-baik kan? Frisya mengangguk. Tentu saja semua tentang papanya adalah hal yang baik. Papa gak pernah marah ya? Besok aku mau cari pasangan yang kayak papa deh. Suka banget, senyum, ramah, sabar. Kalau udah ketemu, besok kasih tahu papa ya. Tapi jangan sekarang, kamu masih kelas 1 SMP, Fris. Sekarang bahkan Frisya sudah menemukannya. Seseorang yang sekali Frisya lihat begitu menenangkan, sanggup meredakan kekesalan, mengimbangi kekurangannya dengan sangat baik. Iya pak, besok kalau aku udah nemuin, aku pasti bilang ke papa. Kalau dapat yang sesuai, jangan pernah disia-siakan, takutnya hilang duluan. Saat itu keduanya tertawa, tidak tahu bahwa sosok itu bahkan benar-benar menghilang dari dunia beberapa hari setelahnya. Frisya hampir gila rasanya saat mengetahui orang yang dikasihinya bahkan tidak bisa dilihat secara utuh. Ia tidak bisa melihat papanya untuk terakhir kali karena jasadnya bahkan sudah tidak berbentuk. Leo, gumam Frisya. Iya, dirasakannya. Leo mengusap dahinya dengan lembut. Jangan sampai orangnya pergi baru dicari. Jangan sampai orangnya menghilang baru menyesal. Mendadak Frisya takut, kalut. Ia tidak mau kehilangan untuk kesekian kali. Leo adalah hidupnya sekarang. Lelaki itu sudah ia temukan. Jangan selamanya juga, Frisya. Saya bisa nunggu, tapi umur saya enggak. Itu mungkin terdengar candaan bagi Leo dulu, tapi efeknya sedahsyat itu bagi Frisya sekarang. Bagaimana kalau Leo tidak bisa menunggunya? Bagaimana kalau ada perempuan lain yang bisa membuat Leo lebih cinta hanya karena lebih siap daripada Frisya? Bagaimana kalau Frisya, kamu kenapa? Leo merasakan tubuh Frisya sedikit gemetar. Ia meneliti wajah Frisya yang makin pucat. Keringat di dahi sudah ia seka, tapi masih saja bersarang di sana. Frisya menatap lurus pada Leo, tatapnya sedikit mengabur. Mendadak, ia punya sebuah keberanian. Dorongan rasa takut selama ini, pelan namun tegas, tepat saat satu tetes air mata mengalir di pipi, ia berbisik, "Ayo nikah." Bersambung.